Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai media penyimpanan file. Dua jenis media penyimpanan, yang pertama adalah penyimpanan primer, yang kedua adalah penyimpanan sekunder. Nah, penyimpanan primer atau primary memory atau disebut juga memori utama, ya, main memory, dan memori internal. Komponen ini berfungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan dalam memori dapat berupa data atau program. Penyimpanan primer diberikan menjadi dua macam, yaitu random access memory dan read only memory. Nah, yang RAM yaitu adalah jenis memori yang isinya dapat diganti selama komputer dihidupkan dan mempunyai sifat bisa mengingat data atau program selama terhadap arus listrik atau komputer dalam keadaan hidup, ya. Kemudian kalau ROM adalah jenis memori yang hanya bisa dibaca, disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Nah, ini gambarnya, ya, RAM seperti ini. Kalau pernah bongkar CPU, nah, Anda akan melihat seperti ini, ya, kepingan seperti ini. Kalau yang ini biasanya ada di motherboard, ya, di motherboardnya. ROM adalah singkatan dari read only memory. ROM ini adalah salah satu memori yang ada dalam komputer. ROM ini sifatnya permanen, artinya program atau data disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan. Menyimpan data pada ROM tidak dapat dilakukan dengan mudah, namun membaca data dari ROM dapat dilakukan dengan mudah. Biasanya program atau data yang ada dalam ROM ini diisi oleh pabrik yang membuatnya. Oleh karena sifat ini, ROM biasa digunakan untuk menyimpan firmware atau perangkat yang berhubungan erat dengan piranti keras. Salah satu contoh ROM adalah ROM BIOS yang berisi program dasar sistem komputer yang mengatur atau menyiapkan semua peralatan atau komponen yang ada dalam komputer saat komputer dihidupkan. Jenis ROM yaitu ada EPROM, Erasable Programmable ROM, atau RPROM, ya, Programmable ROM. Dapat dihapus dengan sinar ultraviolet serta dapat diprogram kembali berulang-ulang. Kemudian EEPROM, Electrically Erasable Programmable ROM, dapat dihapus secara elektronik dan dapat diprogram kembali. Kemudian PROM, Programmable Read Only Memory, dapat diprogram sekali saja oleh programmer. Nah, kemudian hubungan antara memori. Hubungan harga semakin ke bawah adalah harganya semakin murah. Harga dihitung dengan rupiah per bit data simpan. Hubungan kapasitas semakin ke atas, umumnya kapasitas semakin terbatas. Hubungan frekuensi pengasihan semakin ke atas, semakin tinggi frekuensi pengasihan. Cache memory. Cache memory adalah memori yang berukuran kecil yang sifatnya temporary atau sementara. Walaupun ukuran cache-nya sangat kecil, namun kecepatannya sangat tinggi. Dalam terminologi hardware, istilah ini biasanya merujuk pada memori berkekuatan tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama RAM yang biasanya memiliki kecepatan yang lebih rendah. Fungsi cache memory mempercepat akses data pada komputer, meringankan kerja prosesor, menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama, mempercepat kinerja memori. Nah, cache memory, ya, ini ada di AL1 itu di prosesor dan ini di motherboard, ya, di dua cache-nya. Ini ada RAM, ya, menjembatani. Cache memory ini dibagi, ini ada dua macam, yaitu cache memory yang terdapat pada internal prosesor. Cache memory jenis ini kecepatannya sangat tinggi dan harganya sangat mahal. Hal ini bisa terlihat pada prosesor yang berharga mahal seperti Pentium 4, Pentium 3, AMD Athlon, dan lain-lain. Semakin tinggi kapasitas cache memory L1, maka semakin mahal dan semakin cepat prosesor. Cache memory yang terdapat di luar prosesor yaitu berada pada motherboard.
memori jenis ini kecepatan aksesnya sangat tinggi meskipun tidak cepat ke memori jenis pertama. Semakin besar kapasitasnya maka semakin mahal dan cepat. Hal ini bisa kita lihat pada motherboard dengan beraneka ragam kapasitas cache memori, yaitu 256 KB, 512 KB, 1 MB, 2 MB dan lain-lain. Penyimpanan sekunder. Penyimpanan data yang relatif mampu bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama di luar CPU maupun penyimpanan primer. Ada dua jenis penyimpanan sekunder, yaitu SASD dan DASD. Kalau yang ini sequential access storage device ya, atau serial. Kalau yang ini random. Nah, ini contohnya ada magnetic tape, pangkat, pang paper tape. Kemudian kalau yang ini ada magnetic disk, ada floppy disk. Nah, kalau sequential access itu aksesnya berurutan. Kalau random access, aksesnya lompat-lompat gini ya, random. Nah, serial, untuk yang serial, sesuatu perangkat penyimpan yang bekerja secara sekuensial. Dengan kata lain, perangkat simpan ini bekerja dengan cara membaca atau menulis data secara urut dari awal sampai akhir tanpa ada kemungkinan meloncat atau melewati bagian tertentu. Nah, ini pangkat ya. Ini dipakai pada era komputer pertama dan kedua. Nah, biasanya digunakan untuk memasukkan atau input data ke komputer. Biasanya terdiri dari 80 sampai 90 kolom. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ya, ada lubang-lubangnya gitu ya. Kemudian yang kedua, paper. Ini kayak seperti meteran kain itu ya, tapi ini kertas. Ya. Jadi ini ada lubang-lubangnya. Nah, data akan direkam ke dalam tape melalui lubang dengan yang mengelilingnya. Pang paper tape juga terbagi menjadi baris dan kolom. Setiap karakter yang ada akan disajikan dalam bentuk lubang-lubang yang merupakan kombinasi antara kolom dan baris. Kemudian magnetic tape merupakan media penyimpan data yang biasanya digunakan untuk komputer jenis mini atau mainframe. Pada magnetic tape buat dari pita plastik tipis yang dilapisi dengan partikel-partikel besi oksidasi atau material yang bersifat magnet lainnya. Bentuknya seperti ini. Seperti ini. Pita film ya. Kalau Anda lihat di bioskop, nah modelnya kayak roll gitu ya. Itu modelnya. Nah, keuntungan menggunakan magnetic tape. Panjang record tidak terbatas, density data tinggi, volume penyimpanan datanya besar dan harganya murah. Kecepatan transfer data tinggi, sangat efisien bila semua atau kebanyakan record dari sebuah tape file memerlukan perusahaan seluruhnya atau bersifat serial. Keterbatasannya yaitu akses langsung terhadap record lambat, masalah lingkungan, memerlukan penaksiran terhadap mesin, plus harus sekuensial. Kemudian kalau yang random ya, direct access storage device yang random tadi, suatu perangkat simpan yang bekerja dengan cara langsung, artinya perangkat tersebut dapat membaca atau menulis langsung di tempat yang diperlukan. Keuntungannya yaitu akses terhadap suatu record dapat dilakukan secara sekuensial atau langsung. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk mengakses suatu record lebih cepat, respon time-nya cepat. Keterbatasannya yaitu harga lebih mahal. Nah, ini skemanya. Jadi penyimpanan sekunder ada magnetic optik, penemuan baru. Nah, ini ada fixed head, movable head, CD-ROM, worm, hologram, disk readable optical. Ini ada drum, disk tape, ada magnetic. Nah, ini urutan perkembangannya ya, pengelompokannya. Nah, ini disk dengan kepala baca tulis yang tidak dapat bergerak. Nah, ini tidak bisa, kepala bacanya tidak bisa bergerak. Nah, jadi kepala bacanya itu diem. Nah, ini yang muter. Nah, ini yang muter. Kalau yang ini bisa, bacanya bisa gini-gini ya. Itu kalau movable head itu. Apa ya contohnya ya? Kalau ini
Nah, di belakang ada keterangannya ini kalau ada salah. Nah, belum ada. Ini berarti kayak Anda baca ini apa itu yang musik musik yang lama itu yang kayak ada apanya itu ya, untuk nyetel lagu-lagu itu loh yang zaman kuno itu ya. Nah itu kan piringannya besar, nah headnya itu ditaruh klek dia muter. Nah ya kayak begitu. Kalau yang ini ininya kaset itu ya. Jadi kalau Anda punya kaset tape itu setel itu kan diem tok pembacanya, bacanya diem. Nah pitanya yang muter. Nah begitu. Dengan begitu. Kemudian drum. Monit drum memiliki panjang 16 inci yang bekerja 12.500 putaran setiap menit. Nah ini kayak begini. Ini saya belum mengalami, saya belum pernah lihat bentuknya. Nah, kalau ini, nah pita magnetis tadi, nah ini yang saya maksud tadi. Ini kan pita bacanya di sini ya. Kalau di setel ini kan ceklik gitu, ceklek gitu. Nah ini muter, ininya muter, nah yang baca. Kalau ini untuk nyetel video, ini yang video zaman dulu. Kalau kita zaman dulu kita nyewa video, nah ini ada ininya, nyetel video ini. Jadi dengan kepala baca itu dapat bergerak. Nah, jadi bergerak. Kalau yang tadi tidak bisa bergerak. Nah, diem tok. Pitanya yang mutar, nah kasetnya yang mutar. Yang bacanya diem. Kalau yang ini bacanya bisa gerak-gerak. Ini kayak baca di situ ya. Nah, begitu. Ya. Ini ada bagian-bagiannya, ada sektor ini, track ini sektor track, ini track ya, platernya ini, headnya itu ini yang bacanya itu ya gitu. Nah pengertian track, sektor dan cluster. Track secara generalnya adalah lintasan hard disk. Jika diilustrasikan pada buku tulis, maka track adalah garis tempat dimana pijakan Anda menulis huruf. Sektor adalah jumlah lintasan yang terdapat dalam track atau sektor per track. Cluster adalah banyak lintasan terdapat dalam sektor. Jadi ada beberapa lingkaran itu ya. Plater disebut dengan disk atau disk. Nah, jadi dari dua bahan benda padat yang membentuk plater itu sendiri dan zat magnetis yang membungkus plater yang digunakan untuk menyimpan data. Head adalah piranti yang berfungsi untuk membaca data pada permukaan plat dan merekam informasi di dalamnya. Setiap plat hard disk memiliki dua buah head, satu di atas dan satunya di bawah. Nah, ini contohnya adalah disk dengan kepala baca atau tulis yang dapat bergerak, floppy disk, hard disk, dan optical laser disk. Penyimpan data pada media ini bersifat non volatile, ya, artinya data yang telah disimpan tidak akan hilang ketika komputer dimatikan. Data pada media ini dapat dibaca, dihapus, dan ditulis ulang. Keunggulannya adalah media mudah digunakan. Floppy disk, kekurangan penggunaan floppy disk yaitu butuh floppy drive. Jadi zaman dulu tahun 90-an kita pakai ini ya. Ini yang ukuran 8 inci, kita ini yang 3,5. Nah, ini yang ukuran 5/4. Nah, jadi zaman dulu untuk menyalakan komputer ada sistem operasinya sendiri, DOS itu disimpan di floppy disk sendiri. Nah, sendiri. Nanti untuk kalau kita mau ngetik ya, misalnya kita mau ngetik namanya apa ya, buat prosesor WS ya, WS apa namanya, WS ya, WS sama Lotus. Nah itu harus disimpan di sini sendiri. Jadi dulu punya ini banyak, jadi yang satunya untuk nyalakan, nanti kalau sudah nyala cabut terus diganti lagi kalau kita mau ketik, atau kita mau program apa gitu harus ganti lagi gitu. Kemudian ada juga ukuran yang ini yang lebih besar ya, jadi untuk nyimpan datanya di sini. Ini untuk yang
apa itu aplikasinya yang besar, ini untuk yang datanya. Yang kedua, kapasitas penyimpanan sangat kecil dibandingkan dengan flash disk. Ukuran disknya relatif besar, tidak dapat dimasukkan kantong celana, gampang rusak jika disimpan lama. Jadi ini tuh mudah berjamur ya, di dalamnya itu mudah berjamur, itu yang bikin kalau punya banyak ya, harus nyimpannya harus tidak boleh lembab, jadi biar nggak berjamur. Kalau sudah berjamur tidak bisa dibaca gitu. Kemudian hard disk, nah di sini ya, ini sudah yang tadi itu ya, ini kalian kalau punya PC bisa dilihat hard disknya. Kemudian optical disk, nah disk dibuat dari serangkaian bintik-bintik lubang spiral dalam satu permukaan plat ini ya. Optical disk ada laser disk, CD dan mini CD. Nah, jenis optical disk ada laser disk, CD-ROM, mini disk, nah, DVD, Blu-ray dan HD DVD. Nah, ini bentuknya macam-macam. Kemudian media penyimpanan terbaru ada smart card ya, jadi adalah kartu plastik yang terbuat dari PVC yang di dalamnya terdapat chip. Nah, jadi kalau sekarang ini modelnya sekarang sudah begini, ATM itu ya. Nah, sekarang berfungsi sebagai pengenal atau identitas. Smart card ini biasanya dihubungkan dengan perangkat pembaca, reader, dan aplikasi yang menyimpan database penggunanya. Jadi seperti ini ya. Kemudian flash drive. Flash drive adalah perangkat penyimpanan data yang terdiri dari memori flash bertipe NAND yang terintegrasi dengan Universal Serial Bus atau USB. USB flash drive bersifat removable dan dapat ditulis ulang atau rewrite. Dan secara fisik ukurannya jauh lebih kecil daripada floppy disk. Nah, beratnya kurang dari 30 gram. Hingga saat ini kapasitas penyimpanan flash drive terus berkembang. Jadi ada macam-macam ukurannya ya, tergantung kebutuhannya. Nah, beberapa pertimbangan di dalam memilih media penyimpan, yaitu cara penyusunan data, kapasitas penyimpanan, waktu akses, kecepatan transfer data, harga, persyaratan pemeliharaan, dan standarisasi. Ini yang harus diperhatikan. Oke, untuk materi hari ini kali ini sekian ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.